Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, sahabat Bima dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara pagi hari ini. Senang sekali saya Intan Miftahul Janah akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan dalam acara webinar series bersama KKN FDR Bima Ipmafa. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema edukasi aktivitas fisik penguat imun di era pandemi. Pada 30 menit pertama kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, dan pada menit kedua kita akan melakukan sesi tanya jawab. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Fitrianto SPD dari Tayo. Beliau merupakan guru di MAMMH. Langsung saja nggih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Syukur alhamdulillah ya. Hari ini saya dapat bergabung di antara kalian, anak-anak yang kreatif, inovatif, kemudian penuh semangat tentunya. Sesuai tema pada pagi hari ini, kita harus semangat karena ini kita akan mengulas tentang fisik untuk hari ini ya. Kayaknya ini bersambung ya dari sebelumnya. Ya, ini merupakan webinar series Pak, ini series ketiga. Kemarin kan series pertama kan sudah tentang itu edukasi pemenuhan nutrisi dalam tubuh. Terus yang webinar kedua itu merupakan apa ya kemarin itu? Kedua itu mental mungkin? Oh ya, tentang risiko kecemasan di era pandemi seperti ini. Ini yang terakhir terus ya ini yang ketiga ini tentang aktivitas fisik. Luar biasa sekali hari ini kita dapat dapat bergabung untuk KKN Bima kali ini. Terima kasih atas undangannya. Untuk saya mudah-mudahan ini adalah pengalaman buat saya yang sangat bagus ya. Langsung saja bisa dimulai. Sebelumnya mungkin Bapak bisa menjelaskan aktivitas Bapak sehari-hari seperti apa? Alhamdulillah aktivitas saya sehari-hari di sekolah ya. Jadi sekolah saya kebetulan saya mengampu PJOK atau istilahnya yang umum itu olahraga ya di MA Miftahul Tayo. Setelah itu kegiatan lainnya rutin di rumah olahraga seperti bermain bola voli dan futsal dan lain-lain seperti itu. Aktivitas sehari-hari Bapak semuanya berhubungan dengan aktivitas fisik ya? Iya, karena kebetulan hobi saya adalah berolahraga. Dari mulai pandemi seperti saat ini kan kita sering melakukan berbagai aktivitas di rumah. Tentunya kan hal itu menjadikan kita sering rebahan, malas-malasan, jarang melakukan aktivitas fisik ya Pak. Mungkin ini aktivitas seperti apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan imun kita di era pandemi seperti ini Pak? Iya betul sekali. Justru di era pandemi seperti ini saya melihat di masyarakat itu malah cenderung karena dia WFH ya, dia bekerja dari rumah, terus akhirnya mereka itu mager istilahnya, tidak mau gerak, ya kan? Terus akhirnya asupan makanannya itu berlebihan, karbohidratnya berlebihan, kalorinya berlebihan, akhirnya berat badan rata-rata yang dikeluhkan para wanita ini ya, khususnya itu rata-rata mereka mengeluh itu di berat badan. Berat badannya itu cenderung drastis menaik karena itu tadi, karena nggak ada kegiatan aktivitas fisik sama sekali. Di masa pandemi seperti ini aktivitas fisik itu sangat
penting sekali selain kita menjaga tubuh kita dari penyakit ya, virus, kemudian untuk daya tahan tubuh kita sendiri. Aktivitas fisik itu juga berpengaruh juga dengan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Semakin bagus kebugaran jasmani seseorang, maka semakin bagus juga hasil pekerjaan yang akan didapatkan seseorang tersebut. Nah, untuk aktivitas fisik yang paling bagus untuk di masa pandemi seperti ini ya, karena kita juga tidak boleh keluar rumah, ya kan? Terus tidak boleh berkerumun. Nah, itu kan jadi kita di sini nanti setelah kita membahas aktivitas fisik juga kita cara berolahraga itu yang benar itu seperti apa, kemudian kalau bisa merancang program latihan kebugaran jasmani untuk diri kita sendiri selama pandemi ini di rumah. Tapi sebelum itu kita harus tahu aktivitas fisik itu seperti apa sih kan gitu ya. Ya aktivitas fisik yang cocok untuk kita lakukan di rumah itu seperti apa kan gitu. Tanpa kita sadari dalam keseharian kita sudah melakukan aktivitas fisik secara terus menerus tanpa kita sadari. Contoh kecil aja, kita sekarang berada di sini, saya duduk di sini berbicara di sini, jenengan juga duduk di sini berbicara juga, itu sudah termasuk aktivitas fisik, ya kan? Akan tetapi kita kategorinya itu sudah berbeda-beda. Mungkin ada kategori yang ringan, kategori yang sedang, kemudian kategori yang berat. Nah, itulah 3 kategori aktivitas fisik yang tanpa sadari kita lakukan setiap hari. Kalau aktivitas fisik sendiri itu adalah di sini kebetulan saya sudah menyiapkan sedikit materi tentang aktivitas fisik ya. Kalau fisik sendiri, kalau menurut saya kita ke fisik dulu. Fisik itu adalah bisa kita artikan secara umum adalah tubuh kita sendiri, badan kita sendiri itu adalah fisik. Kalau kondisi fisik itu sudah berbeda lagi. Kalau kondisi fisik itu kemampuan untuk menghadapi tekanan dalam berolahraga. Jadi kekuatan tubuh kita untuk menghadapi tekanan fisik dalam kita selama berolahraga. Ya. Kemudian apa itu aktivitas fisik? Nah, aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Contoh kita yang bisa kita ambil adalah kita berjalan, itu termasuk aktivitas fisik apa tidak? Ya kan, berjalan. Kalau misalkan rata-rata untuk anak perempuan ya, untuk anak perempuan pasti membantu di rumah kan, ya kan, aktivitas sehari-hari. Jadi ada menyapu, kemudian mencuci, ya kan, ngepel. Nah itu tanpa kita sadari kita itu sudah melakukan aktivitas fisik selama terus menerus kan gitu. Aktivitas fisik itu yang paling bagus kita lakukan itu minimal adalah 30 menit selama 1 hari. Nah, itu yang paling bagus. Itu sudah ada kita mengeluarkan tenaga, sedikit berkeringat, otomatis kita sudah ada kalori yang terbakar di situ. Itu aktivitas fisik berupa apa, Pak? Ya itu tadi. Menyapu tadi Ya, seperti itu. aktivitas fisik itu tanpa kita sadari kita itu sudah melakukan aktivitas fisik sehari-hari kan gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu mungkin ya, karena selama di sekolah mungkin kita tidak terlalu memperhatikan itu. Padahal ini kan semua ini kan ada di mata pelajaran di tingkat SMA maupun MA. Ya, di sini kan tadi saya kan sudah berbicara aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3, yaitu ringan, kemudian sedang, yang ketiga adalah berat. Nah, kita berkenalan dulu dengan yang ringan itu seperti apa kan gitu. Aktivitas fisik yang ringan yaitu adalah yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan. Ini apa? Orang ngos-ngosan gitu ya. Nggak ngos-ngosan seperti kita berduduk, nonton TV, main PS, main HP gitu. Main HP itu sudah kategorinya itu kita sudah melakukan aktivitas fisik ya, akan tetapi itu termasuk adalah kategori yang ringan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik yang kategorinya adalah sedang, yaitu aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus
contoh jogging. Yeah. Nah, ini kan jogging kita kan pasti muter lapangan kan gitu, membutuhkan tenaga terus menerus kan. Yeah. Gitu. Pasti menggunakan tenis meja, berenang, bersepeda, bermain musik dan lain-lain. Itu sudah termasuk kategori yang sedang. Kemudian di sini yang ketiga adalah aktivitas fisik yang berat. Nah, ini berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan dan memerlukan mengeluarkan keringat. Contohnya adalah berlari, sepak bola, aerobik, bela diri, kemudian naik gunung atau outbound. Nah, itu sudah termasuk aktivitas fisik yang berat, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu, oh ternyata aktivitas fisik itu sering sekali kita lakukan selama di rumah, ya. Akan tetapi itu kita masuk kategori yang mana kan gitu, ya. Tapi baik, itulah tentang aktivitas fisik, ya. Paling bagus itu minimal adalah 30 menit sampai 60 menit. Mungkin kalau nyapu di rumah, ngapel di rumah sampai 30 menit apa tidak? Enggak sampai, Mungkin Pak. bersambung Biasanya. ya. Mungkin Yeah. kalau di rumah itu kan sampai cuci piring, ngepel, nyapu ya. Mungkin Yeah, itu disambi-sambi, Pak. iya, itu sudah lumayan sekali untuk kegiatan di rumah sehari-hari. Akan tetapi kita di sini karena ini masa pandemi, ya kan, Yeah. kita itu nggak cukup rasanya kalau hanya kita melakukan aktivitas fisik sehari-hari seperti itu dengan kategori segitu ya. Kita memang dituntut untuk berolahraga, ya kan, berolahraga sehingga kita mengeluarkan keringat tiap hari, sehingga daya tahan tubuh, imun kita akan bertambah dengan sendirinya, kan gitu. Ya, kalau olahraga sendiri, mungkin jenengan punya olahraga apa basicnya? Saya olahraganya itu senam jari, Pak. Senam jari. Ya, gini-gini Iya. terus, Pak, sambil rebahan. Oh gitu. Nggih. Mungkin dari teman-teman di rumah juga mungkin hobinya sama seperti Sama saya, ya? Pak. Iya, Pak. Tapi lebih bagus loh, untuk anak perempuan itu pasti lebih banyak aktivitas fisiknya dibanding laki-laki. Malah justru laki-laki itu magernya itu masa pandemi ini saya kira luar biasa. Kita lihat sendiri di masyarakat itu aja, anak-anak yang daring ya, itu Iya. kita lihat sendiri aktivitas fisiknya apa coba? Nge-game terus ya kan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, ya benar itu aktivitas fisik, tapi kan efeknya kalau berlebihan itu kan efeknya juga luar biasa, ya kan. Justru anak perempuan malah mereka yang dituntut orang tuanya sendiri kan, kadang-kadang disuruh untuk nyapu, ngepel dan lain-lain gitu. Nah, terus ini mungkin yang secara lebih spesifik, Pak, aktivitas apa yang dapat meningkatkan imun di era pandemi seperti ini? Misalnya lari atau apa seperti itu loh, Pak. Oh iya, kita di masa pandemi seperti ini kita dapat melakukan aktivitas fisik yang kategorinya berat tadi, ya. Jadi secara teratur kita bisa melakukan aktivitas fisik yang kategorinya berat tadi, itu seperti berlari, bersepeda. Kemarin akhir-akhir ini kan marak juga kan ya bersepeda, ya Nggih, kan. sangat Nah, banyak sekali, Pak, kemarin. iya. Terus ya itu karena mereka sadar kalau misalkan untuk menambah daya tahan tubuh kita harus berolahraga dengan cara tadi bersepeda dan lain-lain. Kemudian kalau ini aktivitas fisik itu cenderung apa ya? Cenderung dalam keseharian kita sendiri tanpa kita sadari, tanpa ada program, ya kan, dan lain-lain, tidak terstruktur lah, nah gitu. Tapi olahraga, nah, kalau perbedaannya kita melakukan olahraga itu sudah berbeda. Kalau kita bicara olahraga itu kita sudah terstruktur, harus terstruktur, terencana, kemudian ada target yang harus kita lampaui. Kenapa? Olahraga itu kan selain kita membuat badan kita bugar, ya kan bisa digunakan juga untuk memperoleh prestasi, benar kan? Iya. Nah, maka dari itu mungkin saudara-saudara di rumah masih awam ya olahraga itu Pak. Kita tapi kan banyak sekali ya mungkin di masyarakat, ayo olahraga ini, tapi nggak tahu olahraga itu fungsinya untuk apa, kan Iya. gitu ya. Biasanya kan memang masih bingung ya. Ini sebenarnya misalnya olahraga lari ini manfaatnya bagi tubuh itu apa? Dapat meningkatkan imun atau enggak? Biasanya kan seperti itu kan, Pak. Iya, kalau Atau hanya kalau misalkan tadi ya aktivitas misalkan berlari seperti tadi, itu selain menjaga daya tahan tubuh kita, ya kan, kita dapat membakar kalori, otomatis
lemak kita juga akan ikut terbakar. Otomatis itu bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Selain itu, berlari itu sangat bagus sekali, terutama di daya tahan paru-paru kemudian jantung. Itulah kenapa saya menyebutkan sangat penting. Karena kita tahu sendiri bahwa COVID ini menyerangnya, ya, terutama itu kan di sistem pernafasan. Nggih. Nah, jadi kalau kita berolahraga, selain kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, berlari itu juga bisa untuk sebagai apa? Ini loh, apa sih? Dapat kondisi badan kita kembali normal. Karena saya tahu sendiri bahwa COVID itu sudah menyerang pernafasan, ya kan? Kalau parah, setelah itu pemulihannya itu yang sangat lama. Mungkin setelah negatif orang itu pasca itu orang itu masih punya gejala seperti batuk-batuk dan lain, sesak napas dan lain-lain. Itu karena apa? Itu pemulihannya sangat lama sekali. Kalau tidak diimbangi dengan mungkin berolahraga seperti berlari tadi, nah itu akan pemulihannya akan lebih lama. Gitu. Biasanya itu kan setelah terkena COVID kan masih ada gejala-gejala yang dialami ya Pak. Iya. Semisal sesak nafas itu ya Pak. Iya. Kalau kita berlari tidak malah nanti bisa terdampak pada nafasnya Pak. Oh iya, benar nanti sekali. renggosan. Mungkin bisa direkomendasikan olahraga apa yang dapat dipilih ketika sudah pernah terkena COVID. Iya, maka dari itu tadi kan saya dari awal kan sudah bicara kalau aktivitas fisik itu secara otomatis tidak kita sadari ya, akan tetapi kalau olahraga itu terstruktur, terprogram. Jadi nggak mungkin lah kita setelah kena COVID, ya kan, masa pemulihan itu langsung kita larinya yang langsung tinggi, kan nggak mungkin kan, ya. Jadi kita programkan dulu, berjalan dulu, ya kan, kemudian recovery, berjalan lagi, kemudian baru berlari. Berlari pun itu tingkatannya nggak langsung lari jarak jauh kan gitu, enggak ya. Ya tadi karena setelah kena COVID itu pasti pemulihannya sangat lama itu tadi. Perlu proses untuk mengembalikan kondisi badan yang semula. Mungkin bersepeda ya Pak bisa juga, jadi bisa. solusi. Nah, kita di sini olahraga itu apa sih? Nah, kita perlu juga tahu setelah kondisi fisik tadi, aktivitas fisik itu apa? Setelah tahu ya, tadi ada beberapa kategori dalam aktivitas fisik kita sehari-hari. Kita juga perlu tahu olahraga itu apa sih, olahraga itu kan gitu. Fungsinya juga sama, kita menguatkan imun kita di masa pandemi seperti ini, apalagi setelah pasca kena COVID ya, itu perlu sekali untuk olahraga. Kita mungkin kemarin baru melihat berita ya, public figure yang kena COVID, padahal beliau itu latihan bebannya itu luar biasa. Nah, kita bisa melihat Om Deddy Kobuser itu ya kan, beliau itu kan olahraganya intensitasnya sangat tinggi, bahkan beliau itu olahraganya bebannya itu sangat berat, sehingga itu tadi ototnya bisa kelihatan ya. Dari ototnya saja kita bisa kelihatan ya kan, bahwa Om Deddy itu intensitas olahraganya itu sangat tinggi. Tapi ketika kena COVID, beliau itu kita lihat sendiri selama 2 hari saja beliau itu kehilangan kerusakan paru-parunya mencapai 60%. Nah, itu kan luar biasa ya kerusakannya. Maka dari itu kalau kita setelah pasca kena COVID ya, kita memang harus diimbangi dengan olahraga tadi. Ya, harus bertahap, nggak mungkin langsung seperti kita sebelum kena COVID kan gitu. Ya, harus terprogram. Maka dari itu kita di sini nanti kita berkenalan dulu gimana sih cara membuat program latihan untuk kebugaran tubuh kita, sehingga kita nanti bisa terhindar dari penyakit, ya kan, daya tahan kita bagus, imun kita juga bagus, gitu ya. Tapi kita ke olahraga dulu. Apa sih olahraga? Olahraga itu adalah aktivitas fisik atau psikis yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Nah, di sini kita tentu manfaat olahraga tadi beberapa sudah saya sebutkan ya, termasuk
meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu termasuk itu adalah manfaat olahraga bagi tubuh. Manfaat olahraga ini juga enggak hanya untuk tubuh saja, tapi banyak sekali untuk mental, ya kan? Ya. Untuk perkembangan anak, kemudian di apa? Penurunan berat badan. Nah, itu banyak sekali manfaat untuk olahraga ini. Salah satunya tadi meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan otak kita. Nah, dengan berolahraga otomatis sirkulasi darah kita kan akan mengalir sehingga oksigen juga terpenuhi ke otak sehingga berpengaruh juga terhadap otak kita. Nah, makanya sering-seringlah berolahraga gitu ya. Jadi manfaatnya bukan hanya di fisik tapi di psikis kita, di otak kita dan kompleks untuk tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah membakar lemak. Kemudian yang keempat adalah mengurangi stres. Nah, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Nah, kalau bisa di rumah banyak di rumah itu kan jadinya stres. Jenuh Pak biasanya. Jenuh sekali kan ya. Apalagi kita dibatasi, langkah kita dibatasi, mobilitas kita dibatasi, otomatis kita juga cenderung stres ya kalau di rumah terus. Tapi kita kan di sini waktu pandemi, masa pandemi ini kan dituntut untuk tidak stres, nggak boleh stres kan itu. Karena COVID sendiri itu kan kita tahu sampai sekarang itu belum ada obatnya, ya kan. Obatnya itu ya dari diri kita sendiri dengan tadi dengan berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, yang bagus untuk badan kita, kemudian kesiapan mental kita untuk menghadapi pandemi ini, gitu ya. Kemudian untuk mengatasi penuaan, nah itu makanya ibu-ibu, makanya tadi ya setelah sudah saya singgung tadi, ibu-ibu rata-rata semangat sekali kalau mereka itu mengikuti senam, aerobik terutama. Nah itu mereka aslinya ada di sini juga, ya untuk mengatasi penuaan. Ya jadi kalau kita sering berolahraga, itu sel-sel kulit kita akan tumbuh kembali, memperbarui, ada peremajaan di sel-sel kulit kita. Jadi kulitnya tidak tampak keriput, nah seperti itu. Tapi kalau rambut nggak bisa dibohongi ya. Kalau kulitnya nggak keriput tapi rambutnya tetap nggak bisa dibohongi. Seperti saya ini yes, biasalah seperti ini, putih-putih ya. Oke, kemudian yang keempat adalah meningkatkan energi tubuh. Nah ini selain untuk energi tubuh kita, selain untuk bekerja sehari-hari, juga sangat penting untuk biasanya digunakan untuk seorang atlet untuk meraih prestasi mereka. Nah itulah apa itu olahraga, kemudian manfaatnya itu apa. Nah itu tadi sedikit tentang olahraga ya. Kadang kan kita sudah pernah melakukan olahraga, terus ketika kita sudah mencapai batas tadi loh Pak, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Kadang kita itu malah sering tidak bisa konsisten mempertahankan kebiasaan kita itu loh Pak. Itu mungkin bisa diberikan tipsnya agar bisa konsisten. Biasanya memang seperti itu. Saya sendiri pun gitu ya. saya itu membuat capek-capek membuat program kadang 4 bulan. Bahkan kemarin itu saya membuat program jogging sama istri saya. Bukan senam ya, tapi program jogging yang itu sasarannya adalah saya sendiri, kemudian istri saya. Bagus itu selama pandemi, awal-awal pandemi itu. Saya melakukan program itu, membuat sendiri program itu selama hampir 4-5 bulan kayak. Setelah itu jenuh terus akhirnya berhenti total. Nah, maka saya rasa untuk menyikapi itu ya, saya sendiri menurut saya jangan langsung berhenti karena itu juga akan beresiko sangat tinggi. Kenapa? Karena selain fisik itu maksimal recovery itu hanya 2 hari, 2 kali 24 jam. Misalkan kita intensitas latihan itu bagus ya, ada kenaikan, akan tetapi kita recovery-nya berlebihan, itu juga akan kondisi fisik kita akan kembali ke nol lagi. Jadi percuma gitu ya. Jadi memang harus kita jaga dengan baik. Gitu. Selain itu untuk mengurangi kejenuhannya itu selalu melakukannya meskipun tidak sesuai dengan program yang kita lakukan. Contohnya saya kan melakukan program lari seperti tadi ya di rumah, itu ya harus kita jaga meskipun 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu tetap kita lakukan meskipun jarak tempuhnya mungkin waktunya kita
kurangi. Tapi kita tetap menjaga program itu untuk tetap selalu berjalan gitu. Kalau langsung berhenti gitu ya malah tambah bosen gitu ya. Jadi Ya, memang Pak seperti itu. Baik, selanjutnya 30 menit kedua kita akan membuka sesi tanya jawab. Ini sudah ada penanya dari Mu'alifah. Saya mau bertanya, sekitar sebulan yang lalu saya positif COVID. Sekarang ketika beraktivitas berat, sedikit badan terasa capek dan ngos-ngosan. Kena kipas angin juga tidak tahan. Kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan supaya badan kembali bugar? Karena pasca pemulihan COVID berat, badan cenderung naik. Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi sudah saya singgung ya, tadi bahwa pasca COVID, ya kan? Pasca COVID itu untuk mengembalikan kondisi ke badan kita ke semula, ya dengan itu tadi. Pertama kita misalkan membuat program lari itu sendiri. Program itu kan dimulai dari yang rendah dulu. Ya mungkin akses dari tadi kan sudah mungkin sebelum berlari kita programnya kasih jalan dulu misal muter lapangan 1 kali aja, ya kan, muter lapangan 1 kali aja. Setelah itu kita recovery berapa menit, setelah itu jalan lagi, mungkin itu dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu di hari Ahad misalnya, di hari Ahad kita melakukan program jalan tadi ringan dulu, berjalan dulu, kemudian di 2 hari berikutnya, karena tadi ya tidak boleh recovery-nya tidak boleh melebihi 2 hari. Jadi 2 hari berikutnya kita melakukan hal yang sama, dengan target yang sama. Misalkan dalam jarak yang sama, waktu yang sama, recovery yang sama. Kemudian di hari ketiga kita melakukan hal yang sama juga. Nah, jadi 1 minggu ini ibaratnya penyesuaian dulu. Gitu ya. Jadi ada penyesuaian badan dulu. Jadi kita memang saya sendiri juga merasakan seperti itu. Saya langsung setelah pasca COVID itu ya, terus tak pakai untuk bermain bola besar itu nggak kuat. Ya itu tadi ngos-ngosan, malah sesek, batuk dan lain-lain. Itu badannya juga capek. Sama seperti itu. Makanya kita harus menyesuaikan dulu dengan badan kita, nggak kita langsung melakukan aktivitas yang kategorinya berat tadi ya. Kita kan bisa mulai dari aktivitas yang ringan dulu, program yang ringan dulu. Kemudian kita ada kenaikan di minggu kedua, mungkin jaraknya ditambah. Kalau misalkan pertama kita jalan 1 kali putaran, ya kan. Kalau minggu kedua kita tambah lagi 1 putaran lagi dalam 1 minggu, ya kan. 2 hari melakukan hal yang sama. Setelah itu minggu ketiga kita naikkan lagi, naikkan lagi, masih jalan, tapi 1 bulan di minggu terakhir, di minggu keempat itu coba kita pakai lari kecil. Nah, sudah ada peningkatan kan? Nah, sudah ada peningkatan. Begitu seterusnya. Itu kan kita harus menentukan dulu latihan apa yang cocok buat kita sendiri. Kemudian kita akan punya target ya, berapa bulan kita melakukannya. Apalagi untuk COVID ini pemulihannya itu kan tadi lama sekali gitu ya, untuk kembali kondisi ke awal. Ya kita bisa melakukan hal itu tadi. Misalnya program jalan sama program lari. Nah, gitu. Kalau melakukan senam aerobik gimana, Pak? Ya boleh, tapi kan aerobik otomatis kita masih berkerumun kan. Nah, kalau kita program jalan, program lari kan kita bisa melakukan itu secara individu di rumah, mungkin di lapangan desa atau cuma jalan kaki di jalan, pinggir jalan desa kan kita nggak ada masalah ya. Kita kan tetap sendiri, nggak ada kerumunan gitu. Terus penanya kedua, adakah aktivitas fisik yang mampu mengatasi insomnia, Pak? Ini pertanyaan dari Mas Aska Ma'la. Aktivitas fisik yang mampu mengatasi insomnia.
Oke, pertanyaan yang kedua adalah dari siapa tadi? Mas Aska Makla. Nah, itu adakah aktivitas fisik untuk mengurangi Mengatasi mengatasi insomnia. Iya. insomnia? Insomnia itu sendiri Sulit adalah tidur, apa? sulit tidur. Nah, sulit tidur. Kalau sulit tidur ini saya rasa itu dari kebiasaan sendiri. Kalau olahraga itu untuk mengatasi insomnia itu saya rasa saya belum pernah mendengar itu. Akan tetapi insomnia ini dari diri kita sendiri kan, ya, jadi sulit tidur. Jadi enggak sulit tidur itu dari kebiasaan kita aslinya. Mungkin dulu awal-awal kita enggak terasa ya kan, enggak tidur sampai malam biasa. Justru kita kalau berolahraga kalau enggak bisa tidur itu malah berisiko sangat tinggi. Kalau insomnia semalam enggak tidur ya kan, paginya olahraga berat itu resikonya sangat tinggi, rawan sekali untuk cedera. Kenapa? Karena kita bisa melihat sendiri, kita selama satu malam itu insomnia ya, satu malam kita nggak ada istirahat sama sekali, badan kita nggak ada istirahat sama sekali. Padahal kita tahu pada tadi aktivitas fisik itu kan tanpa kita sadari ya, kita sudah mengeluarkan tenaga untuk tubuh kita sendiri. Padahal kalau insomnia itu kan nggak ada istirahat sama sekali kan, otomatis kalau kita langsung berolahraga di hari berikutnya itu justru malah rawan sekali untuk cedera, malah justru badannya nggak seger, tapi kita olahraga pun kita nggak ada semangat sama sekali kan. Kalau menurut saya cobalah kita mulai dari olahraga yang ringan-ringan dulu, kita ubah kebiasaan kita untuk tidak selalu tidur terlalu larut malam. Misalnya kita tadi jam 9 kita sudah HP jangan dimatikan, kemudian kita coba untuk beristirahat. Karena justru tadi kalau kita badan kita tidak beristirahat sama sekali, kalau kita paksa untuk berolahraga di pagi harinya pasti malah tadi berisiko sangat tinggi menurut saya. Gitu. Berarti kalau insomnia itu lebih baik rebahan gitu, Pak? Nggak usah Enggak olahraga, rebahan, Pak? tapi kita merubahnya itu mindsetnya dari kita sendiri. Gitu. Pola hidupnya dulu, pola tidur, pola istirahat, pola makan dijaga dengan baik. Gitu. Kalau menurut saya, kalau olahraga yo secara umum lah ya, olahraganya ya biasa aja. Misalnya kalau di desa yo mungkin ada sepak bola, bola voli itu bisa diikuti. Akan tetapi itu tidak signifikan untuk pengaruhnya terhadap menghilangkan insomnia ini sendiri. Karena itu memang dari diri kita sendiri kan, itu dari dalam diri kita sendiri, niat kita mau merubahnya seperti apa itu menurut saya. Terkadang itu kan ketika kita melakukan olahraga kan malu dilihat orang, misalnya aku kok malu ya kalau dilihat orang aku berolahraga, sergap olahraga, itu ada yang seperti itu, Pak. Mungkin bisa diberikan tips, Pak, agar kita tetap bisa olahraga tanpa ketahuan orang. Oke, ini pertanyaan yang sangat unik ya. Ini olahraga tapi nggak boleh sampai orang tahu. Wah, ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya itu tadi di awal tadi kan sudah saya singgung, khususnya untuk para ibu pasca melahirkan. Nah itu kan mungkin ada keluhan di badan ya, otomatis. Untuk perempuan kita bisa ini membuat program sendiri. Jadi kita menentukan program latihan kita sendiri. Contoh yang bisa kita lakukan di dalam rumah olahraga itu apa sih? Kan nggak mungkin ya di dalam rumah kita volley, kan nggak mungkin ya. Nanti hancur semua kan, lampu kan, kaca habis semua. Kalau kita bisa melakukannya di rumah ya dengan melatih power otot kita. Contohnya yang paling umum dilakukan ya itu power otot lengan, ya kan, power otot tungkai atau kaki, kemudian power otot perut, kemudian power otot punggung. Nah itu kan power otot itu tadi kan hal yang pokok ya, sangat penting sekali buat keseharian kita, ya kan. Tangan kita gunakan untuk aktivitas fisik juga, kaki untuk berjalan dan lain-lain. Nah kita bisa membuat programnya di rumah. Jadi seperti tadi sudah menentukan bentuk latihan dulu. Ya, jadi kalau power otot lengan itu pakainya adalah push up, misalkan ya, banyak sekali variasi latihan, apalagi di YouTube sekarang banyak sekali. Tapi yang paling simpel tanpa alat itu ya push up itu,
ya. Itu untuk power otot lengan. Kemudian power otot perutnya kita pakai adalah sit up. Pasti tahu kan sit up seperti apa? Kemudian power punggungnya kita pakai back up. Back up itu kebalikannya push up. Kalau push up itu telentang ya, duduk baring. Kalau back up itu tengkurap. Jadi badannya yang diangkat. Sasarannya adalah punggung kita. Plusnya di power perut. Kemudian yang terakhir adalah power otot tungkai atau kaki kita. Nah, itu kan nggak perlu kita melakukannya di luar. Di dalam rumah pun kita bisa. Di dalam kamar pun itu bisa. Ya, kita mulai dari yang awal dulu karena mungkin masih awam ya. Jadi kita mungkin digerakannya 3 atau 5 repetisi atau pengulangan saja tiap set. Misalkan satu set dalam kita mulai latihan di hari Ahad misalkan ya. Hari Ahad kita mulai satu set dulu. Satu set itu misalkan repetisinya ada 5, berarti 5 kali push up, 5 kali back up, 5 kali squat jump, kemudian 5 kali tadi push up, back up, squat jump, kemudian yaitu 4 tadi kan itu. Nah, itu. Jadi 5 kali semua. Kemudian itu antar repetisi, antar pengulangan itu tadi kita ada istirahat, misalkan 10 detik. Jadi kita push up 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, kita istirahat 10 detik. Ya, untuk memulihkan badan kita. Setelah itu ganti back up. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu kan tanpa orang sadari kan, kita melakukannya di dalam rumah kan bisa. Ya kan? Kemudian meningkat seperti tadi, seperti pertanyaan yang awal tadi ya, setelah kena COVID tadi loh, pasca itu kita kan meningkat. Selama 1 minggu kita latihan 3 kali, ya kan. Kemudian minggu kedua kita coba naikkan repetisinya atau pengulangannya atau setnya mungkin. Kalau di minggu pertama tadi kan setnya hanya 1 ya kan. Kalau di minggu kedua kita bisa naikkan setnya 2, tapi tetap repetisinya sama kan bisa. Otomatis gitu kan prinsipnya tetap naik ya kan. Nah begitu tadi untuk menyiasati itu tadi kan saya kan bilang daripada capek-capek aerobik ya kan, dilihat orang banyak di pinggir jalan, kadang-kadang malah ada yang sambil jalan, ada kan waktu karnaval itu. Itu kan non sewu kan kurang pas ya kalau menurut saya. Itu lebih baik kita untuk ibu-ibu atau mbak-mbak di rumah itu bisa melakukan program itu di dalam rumah, nggak perlu gitu di luar rumah. Kan berarti nggak malu ya kalau di dalam rumah. Kalau ada pun itu orang tuanya atau suaminya kan nggak ada masalah kan gitu. Sekarang yang lihat kan hanya suaminya saja gitu. Ya, biasanya di kota-kota besar itu kan pada pagi hari, sore hari mereka kan sibuk melakukan aktivitas ya Pak. Kebanyakan dari mereka ada yang melakukannya pada malam hari. Ini terkait dengan pertanyaan dari Mas Muhammad Anang Rifai. Kalau olahraga sampai larut malam, apakah bisa menambah imunitas tubuh? Oke, olahraga itu fungsinya tadi sudah jelas ya. Manfaatnya sudah jelas sekali, sudah saya jelaskan di awal tadi. Sama, olahraga itu juga sangat penting sekali untuk menambah imun dan atau daya tahan tubuh kita. Maupun kita melakukannya di pagi hari, di sore hari, ataupun di malam hari. Akan tetapi itu tadi, kita tidak bisa memaksa tubuh kita secara berlebihan, ya kan? Otomatis kita juga perlu yang namanya istirahat. Jadi olahraga pun itu harus kita batasi, tidak terus malam sampai larut malam gitu kita olahraga terus kan nggak bisa. Kalau mungkin olahraga yang seperti itu apa ya, catur gitu ya, nggak ada efek sampingnya. Kalau fisik kita dipaksa terus-terusan seperti itu kan nanti malah berbahaya. Selain kita rawan cedera, kemudian itu juga terlalu memaksakan badan itu kan nggak bagus gitu menurut saya. Jadi tadi kurang bagus Pak kalau sampai larut malam. Kalau fungsinya bagus, tapi kita di durasinya itu loh, tergantung larut malamnya kita olahraganya itu waktunya berapa jam. Kalau misalnya sampai sore sampai malam kan yo nggak mungkin lah fisik kita dipaksa seperti itu. Kan sebenarnya gitu. Waktu maksimal dalam melakukan aktivitas fisik itu berapa jam Pak? Agar daya tahan tubuh tetap terjaga dan imun tetap kuat tuh Pak. Tadi di awal untuk aktivitas sendiri yang ada efeknya ya, timbul efek itu 30 sampai 60 menit. Itu.
itu bagus untuk aktivitas fisik selama di rumah. Akan tetapi kalau olahraga selama program tadi kan kita otomatis meningkat, otomatis kita juga waktunya atau durasinya juga ikut meningkat. Tapi dengan ketentuan selama tubuh kita tidak memaksakan ya, tidak memaksakan, tidak berlebihan, sehingga tubuh kita tidak terlalu berat untuk melakukan hal itu. Harus bertahap gitu. Ya. Jadi agar tetap terjaga, tetap kita harus memanage waktu dengan baik ya Pak. Iya, nggak boleh berlebihan. Olahraga pun itu baik, tapi nggak cuma olahraga ya. Sesuatu hal yang berlebihan itu kan nggak baik juga. Yeah. Contohnya main game itu bagus, tapi kalau berlebihan ya nggak bagus. Makan berlebihan ya kita nggak bagus. Sama olahraga pun seperti itu. Saya rasa seperti itu. Kalau berlebihan ya kita malah rawan dicedera, malah sakit semua badan kita. Kalau kita porsinya pas, nah badan kita akan terasa bugar, segar badannya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin ada pesan yang Bapak sampaikan kepada peserta yang ada di rumah. Pesan-pesannya. Oke, pesan saya untuk yang ada di rumah maupun yang ada di sini juga ya. Dan di sini maupun yang di rumah, kita ini masih menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus selalu rutin untuk melakukan selain aktivitas fisik, kita harus rutin untuk berolahraga. Jadi kalau kita yang belum kenal yang namanya olahraga itu seperti apa, membuat program seperti apa, kita cobalah sharing-sharing untuk nanti untuk bisa membuat program kita bisa berolahraga di rumah agar badan kita selalu daya tahan kita bagus. Selain daya tahan kita juga bagus, kebugaran jasmani kita juga bagus. Imbasnya di mana? Di pekerjaan kita juga akan maksimal, lebih maksimal. Itu pesan saya. Dan ya. Bagaimana Mbak-mbak yang di studio? Ada pertanyaan? Oke, olahraga apa yang paling tepat yang kita lakukan untuk menurunkan berat badan? Nah, itu ini masalah umum ini ya, terutama di Indonesia. Rata-rata perempuan itu mengalami obesitas, kelebihan berat badan. Olahraga yang paling tepat untuk menurunkan berat badan itu adalah aerobik. Aerobik itu fungsinya sendiri itu adalah untuk menurunkan berat badan, tapi tergantung intensitasnya sendiri. Ya, kita harus kalau misalnya aerobik jangan cuma ikut aerobik tok, tapi kita juga mempelajari aerobik ini kira-kira intensitasnya ini rendah, sedang atau berat. Rata-rata aerobik itu di daerah sini ya, itu rata-rata itu rendah ke sedang, belum sampai ke berat. Jadi prosesnya akan lama. Paling bagus itu ya sama seperti aerobik itu ya berlari tadi, jogging. Itu malah efeknya malah lebih cepat, apalagi ditambah dengan program tadi ya, seminggu berapa kali, terus jaraknya ditambah, waktunya mungkin ditambah. Nah itu malah efeknya malah cepat sekali untuk penurunan berat badan. Yoga juga bagus, tapi lebih bagus itu yoga itu kenanya juga di selain kelenturan badan itu di psikis kita, mental kita, itu yoga bagus sekali. Tapi untuk penurunan berat badan itu di aerobik. Tujuan utama aerobik itu, fungsi utama aerobik itu adalah untuk menurunkan berat badan. Akan tetapi tadi ya, kalau misalkan bareng-bareng terus ini juga kan kurang bagus. Kalau misalkan kita aerobiknya di dalam, kita ketemu dengan pemandu yang tepat, nah kita juga penurunan berat badannya juga akan cepat. Nah, akan tetapi kalau misalkan mau gratis, kita bisa itu tadi berlari. Itu kan nggak perlu alat apa-apa ya, berlari hanya kita pakai sepatu aja berlari itu sudah efeknya sangat luar biasa buat badan kita. Selain berat badan kita turun, juga
sistem pernapasan kita, daya tahan paru-paru dan jantung kita juga ikut meningkat gitu. Ternyata ini masih ada pertanyaan lagi ya Iya. Pak. Ini datangnya dari Mas Niam. Beliau ingin menggemukkan badan. Tipsnya ya, beliau minta tipsnya bagaimana diet bulking sambil olahraga berat yang baik dan meminimalisir cedera atau sakit. Bisa diulang gimana? Saya ingin menggemukkan badan, bagaimana tips diet bulking sambil olahraga berat yang baik dan meminimalisir cedera atau sakit. Oke, pertanyaan dari Mas Niam. Yeah. Ini malah justru kebalikannya ya. Rata-rata orang itu pengen turun berat badannya, tapi ini malah justru ingin naik berat badannya. Nah, bukan gemuk ya, tapi ingin naik berat badannya. Ya itu ya. Dengan cara yang pertama kita harus proteinnya cukup dulu. Protein cukup dulu sehingga massa otot itu akan terbentuk. Akan tapi itu dengan diimbangi dengan olahraga. Rata-rata yang ingin menambah berat badan itu di latihan beban. Contohnya itu di fitness. Nah, jadi setelah dia asupan proteinnya cukup, ya kan, diimbangi dengan latihan beban di fitness tadi. Yaitu biar nggak cedera gimana? Nah, itu kita dari rendah dulu, kan gitu ya. Dari awal kan tadi sudah saya singgung bahwa olahraga itu bagus, akan tetapi harus terstruktur, itulah olahraga. Ya, kalau kita langsung ke berat, ya otomatis kita akan cedera, malah merugikan diri kita sendiri. Kalau ya kita harus dari awal lah, mulai awal penyesuaian dengan badan kita sendiri. Kita kan nanti di fitness ketemu instruktur ya. Nah, otomatis kita sharing dulu sama instrukturnya gimana. Kalau menurut saya seperti itu. Nampaknya ini sudah habis Pak pertanyaannya. Ya, mungkin bisa kembali diulas pesan-pesannya Pak. Tetap ya closingnya. Oke, saya ulangi lagi ya untuk pesan saya terutama di masa pandemi seperti ini, selain kita menjaga kondisi fisik kita agar tetap bugar, ya kita harus selalu melakukan olahraga. Kalau bisa ya tadi olahraganya dengan benar, dengan terstruktur, jadi tidak asal-asalan untuk berolahraga gitu ya. Selain itu kita harus di masa pandemi seperti ini juga menyiapkan mental kita untuk tetap menyiapkan diri kita untuk selalu berdampingan dengan pandemi ini seperti apa. Tetap menjaga masker, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan mengurangi mobilitas kita. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Baik, dapat disimpulkan pada webinar kali ini aktivitas fisik yang dapat meningkatkan imun terbagi menjadi 3, aktivitas ringan, sedang dan berat. Untuk bagi yang belum terkena COVID mungkin bisa melakukan aktivitas ringan selama 30 sampai 60 menit. Bagi yang sudah terkena, pemulihannya ini juga seperti itu ya. Aktivitas fisiknya yang ringan. Kalau yang masih sehat-sehat saja ini dimulai dari yang sedang sampai yang berat ya Pak. Kalau ingin tips gemuk apa tadi? Ya. Ya, itu demikian acara talkshow bersama KKN MDR Bima Ipmafa. Perbincangan singkat kita bersama Bapak Fitrianto sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.